Saya dulu sempat kuliah, tetapi saya di drop out. Mudah-mudahan teman-teman jangan ikutin, karena saya uang yang harusnya untuk bayar SPP semesteran gitu, saya pakai untuk beli ikan. Kenapa seperti itu? Karena saya ngerasa, kembali ya teman-teman, ini adalah opini saya pribadi, no offense ya. Menurut saya kayak kita kuliah cuma dapat kertas, dapat pengakuan lah sebagai kayak gitu. Cuman menurut saya kayak ini bukan saya banget. Dan saya coba buat sesuatu yang memang kita berkarya, kita ada di passion kita dan menghasilkan. Iya, memang saya dari dulu tuh pengen ya punya usaha sendiri, dimana itu kita bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa free aja gitu. Dan itu mimpi saya sejak kecil, dan saya bangga saya jadi seperti sekarang. Saya bangga jadi peternak mas koki. Try and fail, but never fail to try. Jadi coba dan gagal itu biasa, tapi jangan pernah gagal untuk mencoba. Halo sahabat Intera 3, perkenalkan saya Gilang. Saya di sini selaku pemilik dari Minas Roja Goldfish Farm. Mungkin banyak yang bertanya dari teman-teman, Minas Roja itu apa sih gitu. Kita ini adalah membudidaya ikan mas koki. Binanya itu sebetulnya ikan ya. Terus rojanya itu adalah singkatan dari sehat rohani jasmani gitu. Di sini kita berfokus di ikan hias mas koki dan telah berdiri sejak, sebenarnya sudah lama berdiri, tapi kita fokus bidang ikan mas koki ini sekitaran 2016 akhir deh. Kalau nggak salah November itu udah mulai cetak ikan mas koki. Itu lagi masa belajar. Sebetulnya dulu saya bidangnya sebetulnya malah di musik, tapi kita nggak lanjutkan karena memang ada kendala lah ya, ada konflik di dalamnya. Terus bapak saya usaha ini, oh ya udah kita coba deh, coba untuk belajar, coba untuk ternakin. Setelah jadi ikan ini gimana kelanjutannya? Setelah kita coba buat jual. Setelah jual itu kita pengen gitu naik kelas. Tadinya tuh kita tuh main di kios-kios juga sebetulnya dulu. Jadi karena memang minimnya pengetahuan tentang ikan mas koki, jadi kita cetak, ada banyak, saya keliling biasanya ke kios-kios. Setelah itu kita tahu bahwasanya mas koki ini ada kontesnya, dan saya cukup interest. Ikan yang saya suka itu dari kecil itu memang cuma dua, ikan koi dan mas koki. Kenapa dua itu? Karena menurut saya, ini opini saya pribadi, ikan ini adalah ikan yang nggak ngebosenin dilihatnya. Karena dari kecil sampai gede itu growth-nya berbeda-beda. Mulai tahun 2017 mulai belajar lagi untuk naik kelas dari ikan kios masuk kita ke standarisasi untuk ikan kontes. Gimana cara breedingnya, gimana cara ngerawatnya, gimana cara bikin ekosistemnya yang memang sangat berpengaruh nantinya untuk kualitas ikan tersebut. Di luar situ sebetulnya juga agak gambling. Kebetulan saya dulu sempat kuliah, tetapi saya di drop out. Mudah-mudahan teman-teman jangan ikutin, karena saya uang yang harusnya untuk bayar SPP semesteran gitu, saya pakai untuk beli ikan. Kenapa seperti itu? Karena saya ngerasa, kembali ya teman-teman, ini adalah opini saya pribadi, no offense ya. Menurut saya kayak kita kuliah cuma dapat kertas, dapat pengakuan lah sebagai kayak gitu. Cuman menurut saya kayak ini bukan saya banget. Dan saya coba buat sesuatu yang memang kita berkarya, kita ada di passion kita dan menghasilkan. Kebetulan dari hasil itu Minas Roja bisa berkembang. Jadi memang ada banyak perdebatan, terutama di keluarga ya, banyak yang menginginkan saya lulus, saya ini, cuman memang mungkin bukan jalannya gitu. Dan saya bangga saya jadi seperti sekarang, saya bangga jadi peternak mas koki. Iya, memang saya
dari dulu tuh pengen ya punya usaha sendiri, dimana itu kita bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa free aja gitu. Dan itu mimpi saya sejak kecil. Tapi namanya dulu ya masih remaja, kita masih egonya kita gitu loh. Kita cuma punya mimpi tapi kita nggak bisa ngegapainya. Jadi saya kasihkan main, mungkin saya kasihkan mencari sesuatu yang sekarang tidak penting kayak gitu. Lalu saya cobalah, kalau nggak dari sekarang kapan lagi nih? Karena di dunia ini saya percaya kita bisa jadi apa aja yang kita mau, tergantung kita gimananya aja. Seberapa serius kita untuk menggapai itu, dan seberapa rajin dan konsisten kita mempertahankan mimpi tersebut. Dan setelah case yang tadi, saya mulai punya di mindset tergerak adalah yang ada di dalam hati saya itu adalah gimana caranya orang nggak kuliah bisa sukses adalah saya harus belajar setiap hari, saya harus berusaha setiap hari. Jadi saya nggak akan ketinggalan ilmu. Ada satu kata-kata yang bagus, try and fail, but never fail to try. Jadi coba dan gagal itu biasa, tapi jangan pernah gagal untuk mencoba. Teknik yang digunakan di sini ya seperti pada farm umumnya ya. Kita breeding itu dengan cara alami, kita membiarkan si induk itu memijah dengan sendirinya. Tentunya kita pilih dulu indukannya. Indukannya itu biasanya bisa 1:1, 2:1, 3:1. Nah itu kita masukkan ke dalam akuarium karena kita di sini untuk ngebreeding itu pakainya di akuarium. Dengan media bisa enceng gondok, apu-apu, dan jangan lupa jangan pakai filter. Kita pakainya ini nih, aerator, batu aerator. Sesudah itu biasanya akan atas 2-3 hari itu mulai kita push kasih makannya. Untuk saya segitu ukuran 2 hari 3 hari itu kita pakainya kutu air sampai biasanya di 10 hari. Baru dari 10 hari itu kita masukin ke dalam kolam semen atau kolam dader kita. Dari situ baru sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan mulai masuk ke fiber ini. Nah ini untuk pembesaran yang kita keeping di sini, kita grooming di sini, rawatnya di sini sampai di 2-3 bulan itu biasanya baru kita rilis atau kita panen. Ikan yang dibudidayakan di sini adalah jenis rancu. Spesifikasinya lagi adalah buffalo dan warnanya red white. Tapi nggak menutup kemungkinan ada rancu yang lain seperti rancu hybrid atau rancu calico. Yang penting adalah rancu. Kenapa kita breeding rancu adalah tentunya kita memperhatikan genetik atau itu. Karena kita setiap breeding itu kita cetak, maintenance itu juga berbeda-beda ya setiap ikan. Jadi kita coba untuk lebih fokuskan di satu ikan. Dulu beberapa tahun lalu ada banyak, itu hampir lengkap. Ada Demekin, Oranda, Ryukin, dan rancu. Tapi setelah berjalan kayaknya nggak bisa deh untuk menggapai semuanya itu. Bukan karena keterbatasan ilmu pengetahuan, tapi lebih ke arah yang paling baik tuh di mana sih di tempat ini gitu. Akhirnya baliklah ke first love-nya nih Bang gitu kan. First love-nya itu adalah rancu. Jadi awal kita breeding itu adalah rancu dan ternyata memang paling cocok di sini kan rancu. Satu itu. Kedua juga kalau kita kebanyakan biasanya kurang fokus. Yang kita cari di sini adalah bukan untuk cetakan satu, anakan satu bagus, udah stop. Tapi kita lebih mengutamakan gimana caranya ikan ini konsisten. Konsisten dalam artian satu cetakan bagus, terusnya bagus. Jadi nggak cuma satu kali cetakan bagus, setelahnya drop. Untuk mempertahankan seperti ini dibutuhkan konsentrasi juga dan keseriusan ya. Dulu juga punya mindset adalah gimana caranya orang ngelihat rancu RW itu ingatnya minus roja. Gitu. Untuk keunggulan di rancu red white ini sebetulnya semua mas koki itu memiliki keunggulannya masing-masing. Bicara mewah kita punya Oranda, bicara gagah kita punya Ryukin, bicara lucu ya kita punya rancu gitu.
Untuk keunggulan sih semuanya sama sebetulnya. Itu relatif ya teman-teman ya. Mungkin ciri khas kali ya, ciri khas ikan rancu buffalo red white ini yang kita punya. Pertama itu satu ya, kurvanya bisa dilihat ini mulus-mulus. Yang kedua itu untuk buffalo ini dia punya puntan yang notabene itu gede puntan daripada wen-nya. Terus karakteristiknya ini agak medium ya, jadi panjang enggak, pendek enggak gitu. Meskipun kadang kita ada yang panjang, kadang juga di satu batch ada yang pendek juga. Kesulitannya itu adalah kalau dibilang mudah, memang Mas Koki mudah, tapi saya rasa nggak fair kalau karena dilihat si Mas Koki rancu ini nggak punya dorsal. Kita tetap ada kesulitan, nah terutama kita seperti yang saya bilang tadi, genetik itu sangat mempengaruhi. Jadi jangan coba-coba kalau teman-teman mau fokus di bidang rancu ini, perhatikanlah dulu genetiknya, asal usul induknya gitu. Yang kedua perawatan. Nah perawatan ini yang sudah saya alami adalah rancu buffalo ini ketika kita kasih leveling air pendek, dia cuma jadi manjang. Kedua, kalau misalkan airnya pendek juga, biasanya ekornya ngelipat atau ngebengkang. Dia nggak akan kelihatan enak lagi. Tapi kalau dari kecil langsung kita kasih air tinggi, sebagaimana kita tahu air memiliki tekanan. Dan tekanan ini semakin dalam air semakin besar. Jadi sama aja kalau dianalogikan seperti, mungkin ya, seperti kayak kita memaksakan anak umur 2 tahun untuk lari lapangan bola 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap harus ngebalancing nih. Kita harus treatment katakanlah umur berapa bulan, size-nya berapa, kita harus sesuaikan dengan air. Misalkan kita kecepatan juga taruh di fiber, resikonya sakit. Karena di fiber ini khususnya yang sudah mature banyak bakterial, dan dimana itu ikan masih muda itu biasanya toleransi terhadap bakterinya masih kecil, jadi rawan terkena penyakit. Apalagi ditambah dengan cuaca yang seperti sekarang ini di bulan Desember ini, kadang panas, kadang hujan, itu yang membuat ikan kita punya gejala-gejala sakit atau bahkan bisa sakit dan mati gitu. Selanjutnya itu kesulitannya ada di penyesuaian, mungkin ya, penyesuaian jenis makanannya ya. Kayak di sini pakan yang kita pakai untuk ikan Mas Koki ini nggak bisa asal, kita harus matchingin juga sama umur dan size-nya. Mulai dari kutu air, cacing, puding, sama pelet. Di sini indukan berasal campur ya, ada yang dari lokal, ada yang dari luar juga. Kalau alasannya itu kalau misalkan dalam biasanya kita pakai line kita sendiri, itu satu. Kalau yang awal banget itu kita dapet tuh dari daerah Bandung, cuman kita lupa itu siapa breedernya. Jadi di situ terus kita improvisasi sampai akhirnya punya signature kita sendiri. Nah kalau untuk luar itu kita biasanya ada impor atau beli sama temen yang memang ikan itu impor. Kenapa kita beli yang impor? Karena cakupan ikan itu luas ya teman-teman ya. Sebagai misal dalam satu kali kita breeding ini ada banyak ikan, dan ini pasti nantinya kejual. Kita nggak tahu nih siapa aja yang pegang. Mungkin kita tahu di tangan pertama siapa yang beli, tapi nanti seiring berjalannya waktu, growth-nya juga ikan ini pasti berubah, dan kita kadang lupa, nggak bisa mengingat. Kita menghindari hal inbreeding dengan cara ya coba kita beli keluar. Termasuk itu berguna juga untuk mencuci darah ya, jadi nggak jenuh itu darahin kita gitu. Genetik kita juga nggak saling adu tabrak. Untuk luas lahan ini, Minas Roja itu berdiri di atas lahan 2000 meter persegi. Yang kita gunakan itu sekitar mungkin 45-50% untuk kegiatan budidaya ini. Kalau ditanya jumlah, untuk kaliko ini tadinya tuh ada sekitar 300 ekor lah ya. Sekarang tinggal sekitaran 50 ekor lah. Nah untuk rancu red white ini, red white yang buffalo ini sekitaran mungkin 1000 ekor lebih ya, karena memang belum kita sortir dan masih ada generasi selanjutnya mungkin 1000 sampai 5000 mungkin. Nah untuk yang ini siap panen ini
sekitaran ada 50 ekor yang udah kita sortir secara ketat. Aduh, kalau kolom kita ngerasa insecure sama breeder-breeder lain. Kita cuma punya 7 kolom breederan tuh. 7 kolom breeder, 6 kolom fiber, termasuk 1 kolom besar di belakang. Terus akuarium itu ada yang kita pakai sekarang 3, dan untuk karantina itu ada sekitaran 20 lah. Hama itu pertama mungkin kalau secara general kutu ya, tapi di sini jarang ada kutu. Dan kalau teman-teman punya mas koki dan kutuan, bisa dikasih obat kutu, tentu dengan dosis yang tepat. Terus kedua, kalau penyakit itu secara general ada white spot, fin root, gill root. Itu biasanya 3 penyakit itu terjadi di cuaca yang seperti ini, pancaroba. Jadi kalau misalkan ketemu penyakit gill root itu insang busuk, fin root itu kayak ikannya pada grepes, sirip-siripnya itu pada grepes. Dan satu lagi white spot, itu biasanya efek dari perbedaan parameter air atau suhu swing. Itu yang sesuai pengalaman yang sudah saya alami. Bagaimana cara pengobatannya atau pencegahannya? Kalau untuk mencegah, kita bisa mungkin rutin ganti air. Kalau di sini kita pakai water flow kayak gini, jadi dibiarkan kita nyala selama 12 jam. Kalau pencegahan yang lain bisa ditambahkan seperti vitamin. Lalu kalau pengobatan sudah terjadi, cukup kalian karantina ikan, nggak usah panik, karantina ikan, kasih garam secukupnya sesuai takaran, kasih heater, lalu kasih obat-obatan yang pada umumnya saja. Seperti ada methylene blue, ada malasid green, ada akriflavin, tergantung teman-teman cocoknya di mana. Pakan yang digunakan di sini, pakan yang digunakan di sini itu ada kutu air. Kita harus tahu dulu baiknya di usia berapa dan di size berapa kita kasih. Dan di sini biasanya di umur ikan 1 hari setelah netas sampai di usia hampir 1 bulan lah ya, 25 hari itu. Nah, setelah 1 bulan itu biasanya kita mix dengan cacing sutra. Nah, cacing sutra itu biasanya di 1 bulan sampai 1,5 bulan. Setelah itu kita kenalin pelet. Kenapa kita kenalin pelet? Tujuannya supaya ikan nggak kaget dengan pakan barunya. Karena nanti setelah masuk fiber ini, kita memang tidak merekomendasi untuk memberikan cacing sutra atau pakan olahan tadi. Karena kalau misalkan cacing sutra masuk ke dalam filter biologis ini bakal ngerusak. Kalau untuk apem ini adalah pakannya yang pakan sekunder, itu untuk seperti membuat ikan lebih bulky dikit sama colornya itu menarik. Untuk bloodworm ini kita jarang pakai buat anakan atau buat ikan yang di sini, meskipun boleh masuk ke dalam fiber ini. Tapi bloodworm ini kita masukin ke dalam indukan. Jadi fungsi si bloodworm ini menurut pengalaman pribadi saya adalah meningkatkan kesuburan untuk parentsnya si ikan nih, si ikan mas koki ini, indukannya. Jadi lebih mature lah, dia punya telur, punya sel-sel sperma dan sel telurnya itu jadi lebih matang gitu. Di Seroja ini kita kebetulan nargetin itu di 1 bulan itu 200 ekor, tapi rata-rata itu 150 ekor dalam sekali panen. Dan untuk panennya itu biasanya setiap 3 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Itu tergantung based on cuaca. Jadi kita memang kalau misalkan cuaca seperti ini, kita nggak berani nih untuk nge-push. Nah, kalau kita nggak berani buat nge-push, otomatis ikan pertumbuhannya agak lebih slow dikit. Meskipun nggak secara signifikan dia nggak makan gitu ya. Maksudnya kayak biasanya kalau di musim panas itu dalam 1 bulan bisa naik beberapa senti. Nah, untuk musim seperti ini biasanya itu ya turun-turun sedikit lah, misalkan 1 bulan 2 cm ya paling jadi 1 bulan 1 cm gitu. Oke, untuk dijualnya itu kita ada reseller, dijual ke reseller. Lalu yang kedua biasanya hobis ini macam-macam. Ada yang untuk main kontes, ada yang hanya untuk pelihara sebagai pemanis ruangan aja. Lalu yang terakhir itu biasanya kita ekspor.
Untuk ekspor ini ada beberapa yang negara yang udah kita cakup. Paling banyak sih ya di sini masih sekitaran ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan lain-lain. Menang kompetisi ya banyak sih Bang. Kalau mungkin yang berkesan itu ya beberapa ikan sudah dapat champion kelasnya masing-masing. Itu champion baby pernah, junior pernah, dan senior pernah. Kalau untuk di kelas breeder, puji Tuhan setiap turun dapat. Yang terakhir ini yang lagi saya yang merasa adalah kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, yaitu saya fokus di rancu. Rancu ini setiap turun 1-5 itu selalu dari ikan kita. Kita banyak dominasi di kelas baby sama junior. Rencana ke depannya ada di benak sih Bang. Di benak itu pengen punya satu tanah buat bikin satu galeri, satu showroom yang dimana nanti kita bisa memamerkan ikan-ikan terbaik kita di sana. Sekaligus tempat untuk kongko-kongko yang nyaman gitu. Untuk kita berbagi ilmu, sharing, kita mungkin sekedar intermezzo, ngopi-ngopi belaka gitu. Karena menurut saya Mas Koki tanpa kehangatan dari owner ini bukan apa-apa. Yang harus kita jaga selain daripada dorsal-dorsal Mas Koki adalah silaturahmi kita. Sebagai penggiat, penghobis, pedagang, pembudidaya, itu harus kita rekatkan. Harapan untuk Mas Koki ya, harapannya sih gak muluk-muluk sih ya Bang. Mungkin lebih ke arah mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah. Karena di dalam bisnis ini memang Indonesia tuh nggak main-main. Kita mampu untuk bersaing dengan negara lain, dengan negara pesaing kita. Apalagi notabene kita ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Harapannya lagi adalah mungkin ada dari pemerintah, mungkin ya ada subsidi pangan gitu. Lalu ya semua breeder bisa bersatu untuk kita perkenalkan bahwasanya Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Khususnya juga kita punya satu bidang yang sangat bagus prospek, yaitu Mas Koki. Pesan-pesan untuk penonton yang ingin budidaya Mas Koki adalah ada baiknya sebelum memulai kalian cari tahu dulu bagaimana cara merawat, bagaimana cara memijahkan, karena di situ nanti ada banyak lagi sumber daya yang bisa kalian ambil, resourcesnya itu bisa kalian ambil. Lalu setelah itu kalian praktekkan mana yang paling cocok. Anggap saja resource itu adalah kita ambil dari perpustakaan, lalu kita rangkum lagi mana sih yang paling cocok untuk farm kita, atau di mungkin teman-teman baru mau belajar di rumah kalian. Karena pada dasarnya memang hal ini nggak ada ilmu pasti sebetulnya. Lalu yang kedua, pesan saya untuk kalian yang masih gagal, nggak apa-apa gagal. Yang penting kalian nyoba. Daripada kalian gagal untuk mencoba. Semua yang berasal dari sini adalah saya dari hasil learning by doing saya sendiri. Untuk teman-teman yang banyak nih dari channel Lentera 3, banyak yang minta tutorial untuk memilih indukan yang sudah matang atau belum ya. Oke, di sini saya akan bantu untuk jelaskan karena saya di sini sebagai pelaku bidang pengembang biakan ikan Mas Koki. Biasanya ikan Mas Koki itu perlu waktu sekitar 2 minggu. Misalkan teman-teman mau breeding di hari ini, sudah tahu indukan ini sudah waktunya untuk bertelur, tinggal dimasukkan. Setelahnya nanti tunggu lagi 2 minggu. Tentu dengan perawatan yang signifikan supaya kita kejar si telurnya ini tetap subur. Nah, di sini ada 2 yang tentunya jantan dan betina. Yang di sini ini betina yang lebih besar, yang ini satu lagi pejantan. Ini masing-masing dari mereka umurnya yang satu sudah 1 tahun, yang satu sekitar 6 bulan. Kebetulan pas channel Lentera 3 kesini kita mau breeding dan pas on time sama schedule kita breeding. Mungkin banyak teman-teman bertanya-tanya kenapa betinanya lebih besar. Karena betina ini yang memasok telur ya, tentunya kita menginginkan telur yang banyak. Nah, kalau pejantan ini kita perlu yang
siap ngejar. Dalam artian ngejar itu dia siap membuahi, karena ikan mas koki ini membuahinya beda sama manusia. Kalau kita internal, dia eksternal. Jadi dibutuhkan ikan yang rajin ngejar si betina. Tentunya dengan size yang lebih kecil, lebih enak. Meskipun nggak pakem ya untuk size ini, yang pakemnya itu adalah di usia. Jadi kalau misalkan kegedean di saya ini, experience saya, kalau jantan yang lebih besar, dia itu ngejarnya agak lambat. Oke teman-teman, di sini udah ada sampel jantan ini, rancu buffalo ya. Ini bisa dilihat dari signature kita itu adalah buffalonya tuh puntannya tuh gede. Hal terpenting gitu ya untuk tutorial ini adalah satu, kita yang pasti harus bersihkan hati dulu dong. Mood kita harus bagus sebelum breeding. Kita nggak boleh ada rasa benci, nggak boleh ada rasa dongkol, nggak boleh ada apapun itu. Kita harus purity-nya harus terjaga ya. Ini sih tips saja dari saya. Terus yang kedua, kita masuk ke fisik. Nah, fisik ini ada ciri fisiknya. Ikan ini siap bertelur, siap bermija atau enggak. Jadi untuk jantan itu satu di sini nih. Nah, di sini ini dia itu di sirip renang depannya ini dia punya garam. Atau kalau kita raba, kita pencet gitu, kita raba gini seperti ini. Ada kasar teman-teman, ada kasar. Jadi kalau diraba tuh kasar, kayak kita ngeraba amplas. Yang kedua, ini di sininya. Nah ini untuk jantan di anala ini, apa ya bahasanya ini, alkalaminnya mungkin ya. Kita pencet, itu dia bakal keluar sperma teman-teman. Nah spermanya itu dia warnanya putih susu. Jadi kalau kita pencet itu keluar. Oke teman-teman, yang ini kan betina ini tuh, ini lebih besar. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan kenapa dia besar ukurannya. Oke, untuk masuk ke poin selanjutnya adalah ciri fisiknya. Ciri fisiknya ini bisa kita lihat. Biasanya ikan betina itu kenapa cenderung lebih besar adalah satu, dia menyimpan telur, jadi dia punya perut agak turun. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau memang orientasi kalian untuk pelihara untuk breeding nggak apa-apa. Ini berarti tandanya telurnya banyak. Nih perutnya agak turun, jadi dia nggak simetris sama badan lagi ya. Nah ini kalau misalkan udah siap, kita pencet gini nih, ini tuh empuk banget teman-teman. Tuh. Nah ini empuk banget nih dia di sebelah sininya. Kalau kita raba ini empuk. Jadi kalau misalnya dipencet itu, kalau memang dia sudah siap banget, sudah gonat kita sebutnya, dia akan mengeluarkan telur dari anusnya ini, dari bubur ya. Teman-teman, tadi udah dipilih nih dua indukan yang memang terbaik yang udah saya pilih, dan yang pastinya sudah gonat ya, udah siap untuk pijah. Nah rasanya tuh kayak ngeganjel kalau ngasih tahu keseluruhannya di tutorial cara breedingnya. Jadi di sini ada wadah itu kita pakai akuarium medianya, tentu dengan aerator. Nah ini batu aeratornya, ini tinggal kita masukin. Nah teman-teman kalau mau breeding jangan pakai filter, nanti flora masuk dan nggak akan maksimal di sana karena kesedot semua gitu. Setelah itu pastikan juga airnya udah nginep selama 1 malam. Kalau bisa sih airnya baru, jadi dinepin air baru selama 1 malam aja. Nanti tinggal ini dimasukin enceng gondok teman-teman. Jadi ini enceng gondok itu yang kita pakai adalah serabutnya atau apu-apu. Atau kalau mau itu secara alami, kalau mau buatan itu kalian bisa pakai kayak tali rafia, kalian serut lagi supaya bentuknya kayak menyerupai rambut gitu. Atau pakai ijuk juga bisa. Sesudah itu kita diemin aja. Biasanya ikan mas koki itu memijahnya itu biasanya itu di pagi hari, sekitar jam 5 pagi, jam 4 sampai jam 5 pagi. Untuk selesainya itu biasanya di jam 9 sampai 10 pagi, biasanya itu udah kita angkat gitu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah angkat indukannya, kedua-duanya indukannya.
Kalau di cupang kan biasanya kan di stay ya, satu induk ya untuk ngejaga. Nah kalau ini angkat dua-duanya. Setelah itu tunggu, biasanya 2 sampai 3 hari dia netes. Ya, untuk sahabat-sahabat Lentera 3 dan untuk para pemirsa dimanapun kalian berada, setelah nonton video ini jangan lupa subscribe, komen, nyalain notifikasinya kalau perlu ya di channel Lentera 3. Untuk teman-teman yang mau cari rancu buffalo misalnya warna red white, ada di sini di farm kita Minas Roja. Alamatnya kalian kalau mau cari di Google Maps atau di Waze itu ada Minas Roja Gold Fish Farm. Kita berada di Jakarta Selatan. Untuk updatean yang sering kita posting ada di Instagram minasroja_Gold Fish Farm. Lalu di Facebook nama saya pribadi Laurentius Gilang, atau mungkin WhatsApp nanti di sini 0856 87 27 735. Terima kasih.